pernah ketemu, tidak pernah tahu. Iya kan? Ini pekerjaan kita semua ini. Bapak Ibu, siapa yang pernah ketemu Yesus? Tidak ada, termasuk saya. Tapi kenapa saya percaya Yesus? Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua khotbah yang luar biasa, yang cukup memberkati dan cukup mengedukasi kita sebagai orang Kristen untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Kristus. Dan khotbah ini itu disampaikan oleh seorang polda, ya, dimana dia seorang penegak hukum atau aparat penegak hukum yang luar biasa mengerti tentang siapa Yesus Kristus dan bagaimana harus beriman kepada Yesus Kristus. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Jadi di situ kumpul orang Farisi dan ahli Taurat mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, ya. Galilea provinsi yang utara, Yudea provinsi yang selatan. Jadi dua provinsi. Tapi buat saya bayangkan ini Nusa Tenggara Timur, dua provinsi, provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kumpul semua orang Farisi dan ahli Taurat di satu tempat. Kira-kira banyak orangnya, ya. Itulah yang ada di rumah ini. Di rumah itu ketika Yesus sedang datang. Nah, kira-kira ahli Taurat dan orang Farisi ini kira-kira mau belajar sama Yesus atau kira-kira nuduh-nuduh Yesus, kira-kira, ya? Ahli Taurat, orang Farisi, kira-kira datang mereka mau dengar Yesus benar-benaran atau kapan Yesus salah, ya? Kapan Yesus mengatakan yang tidak sesuai dengan Taurat, maka akan kita lumat, ya, begitu. Nah gitu, ya. Kuasa, jadi terpaksa gitu begitu. Di sini disebut kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ini begini nih Bapak Ibu, memang penulis Yohanes menuliskan ini. Kenapa harus disebut? Ini maksudnya itu kemanusiaan Yesus ditonjolkan di sini, karena sebenarnya kuasa Tuhan yang ada di dalam Yesus itu cuma ada melekat di dalamnya, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu Allah atau tidak? Karena memang Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, nah kalau firman itu menjadi manusia, manusianya Allah atau tidak? Ini harus hati-hati nih. Doktrin Tritunggal harus dipahami betul oleh orang Kristen, ya. Yesus bukan Allah, tapi hakikatnya adalah Allah, ya. Harus dipahami nih. Ini Pak Pendeta harus betul-betul mengajar secara betul ini tentang doktrin Tritunggal. Jangan sampai kita masuk ke oneness itu. Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, Allah adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Allah. Tapi ini ada teori yang harus dipecahkan. Itu suatu saat bisa masuk teori kelas itu, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Firman itu menjadi manusia. Nanti kalau kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Dan ketika dia manusia, itu dinamakan namanya Yesus. Yesus Kristus ketika menjadi manusia. Tetapi kealahannya, naturnya, ya firman tadi,
yang menjadi manusia itu tidak pernah berhenti menjadi Allah. Ya, meskipun dia, maka ada konsep manusia 100%, Allah 100%. Jadi tidak pernah berhenti menjadi Allah. Karena kalau berhenti menjadi Allah, nanti kalau dia masuk ke liang kubur pada saat 3 hari sudah mati, nggak bisa bangkit ya. Jadi pada ayat 17 ini memang sengaja ditonjolkan oleh penulis Alkitab adalah Yesus itu sebagai manusia. Tetapi manusia kan ada nih, kuasa Tuhan menyertai dia. Memangnya kuasa Tuhan selama ini tidak ada pada dia? Kan itu pertanyaan kita kan? Tidak. Kuasa Tuhan tetap, tapi karena ini tadi saya ceritakan kepada bapak-bapak dan ibu tadi, yang kumpul itu siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Kira-kira percaya nggak sama itu? Nah itu harus dipahami ya. Tapi saya tidak, sebab itu pelajaran di kelas. Kalau di gereja begini apa kita belajar mendalam begitu? Enggak. Enggak usah ya. Orang Kristen susah, tidak suka pengajaran ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur mereka, berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Jadi begini, kenapa orang lumpuh ini harus dibawa lihat atas? Karena di rumah itu sudah penuh, tidak bisa, sudah penuh sesak. Coba bayangkan dari 2 provinsi, Galilea dan Yudea. Itu baru ahli Taurat saja sudah berapa, belum orang-orang partisan dan kalau kampanye misalnya itu, kira-kira berapa yang hadir itu? Itu serang kita bayangkan itu ya, kita bayangkan. Ini masuk isi-isi. Kita bayangkan sesuatu yang terjadi, masukkan ke Alkitab ini. Saya agak teori-teori nih saya katakan ya. Kita bayangkan sesuatu, masukkan ke Alkitab ini, isi-isi namanya. Seperti sekarang ini, suatu tempat, misalnya tokoh tertentu datang di satu rumah, kira-kira orang yang mengikuti dari jalan saja sudah banyak, ya. Apalagi datang undangannya dari 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara. Kira-kira yang datang berapa? Wah, itu sudah tidak terbayangkan banyaknya itu kalau kita menafsirkan sekarang ini. Zaman itu juga mungkin seperti itu, ya. Banyak orang yang hadir, jadi diceritakan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Bisa nggak? Nggak bisa, karena orang sudah sesat. Apalagi lumpuh kan nggak bisa jalan sendiri. Coba misalnya lagi sesat begini, tiba-tiba ada orang lumpuh nih. Kira-kira sama-sama lihat gitu. Minggir gitu. Kira-kira gimana? Kalau di sini bahasanya begitu. Minggir gitu. Hah? Ondo. Apa artinya ondo itu? Oh, minggir. Oh, itu bahasanya dong. Jangan sampai satu saat polisi lagi di pinggir di jalan. Minggir. Maka pengemudinya orang timur, dia pelan-pelan minggir pelan-pelan sambil polisi loh kenapa nggak berhenti? Kan perintah bapak minggir, bukan berhenti. Iya kan? Di sini ada begitu. Jadi ketika orang banyak itu sedang ada di dalam rumah itu, kira-kira orang lumpuh ini bisa jalan atau tidak? Nah, mana orang lumpuh tidak bisa jalan? Kalau orang lumpuh bisa jalan, bukan lumpuh namanya itu, pura-pura. Nah, ini lumpuh beneran, tidak bisa jalan. Jadi dia harus digotong. Kalau kira-kira orangnya lagi dalam rumah itu banyak sekali, tiba-tiba bilang orang lumpuh. Terus
Yang lainnya kira-kira mau minggir atau tidak? Tidak mau minggir, sebab orang semua mau pengen rebutan, mau pengen dengar apa kata Yesus, mau pengen lihat. Ada yang mau pengen dengar, ada yang pengen lihat, ada yang pengen tahu siapa Yesus itu, ada yang pengen kesembuhan, ya enggak? Tapi rata-rata pada saat itu orang yang datang mengikuti Yesus itu selain orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau orang Farisi dan ahli Taurat kira-kira datang mau ngapain? Catat-catat lah ini kan. Kapan suaranya Tuhan Yesus salah ini, maka akan diveto sama dia. Di gereja juga begitu ya. Kalau pendeta lagi khotbah, kalau di belakang, bukan, di sini tidak ada. Nanti di luar. Kalau kan pendeta serba susah ya, ya enggak? Panjang khotbahnya salah, pendek juga salah, ya enggak? Kalau panjang khotbahnya apa tuh pendeta, harga tomat, harga cabai, gosip-gosip di gereja tidak jelas sampai sejam begini nih, panjang kali khotbahnya, saya sampai ngantuk. Dia yang ngantuk, pendeta yang salah, ya. Kau jangan pernah ke gereja GCA itu lagi. Itu kalau khotbah itu nggak jelas itu. Kampanye dulu di dalam. Itu kalau panjang. Kalau pendek juga salah. Kita dapat apa di gereja itu? Kita masih baru foto-foto ganti status khotbah sudah selesai. Baru ganti status khotbah sudah. Itu kalau pendek. Jadi ini boleh panjang atau tidak nih? Berapa kali ganti status? Jadi akhirnya begitu. Orang lumpuh ini akhirnya kira-kira bagaimana bisa sampai pas di hadapan Yesus, sebab Yesus sedang dikelilingi oleh banyak orang. Maka karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ini ditulis sangat gampang, tapi dilaksanakan susah. Susah nggak dilaksanakan? Saya mau tanya, kira-kira orang ini berapa orang? Minimal 4. Nah, tapi nanti kalau kita baca di Lukas itu memang digotong oleh 4 orang. Oke, mau saya tanya dulu, kalau ada di tetanggamu orang lumpuh, kira-kira kamu mau nggak salah satunya dari 4 orang itu? Tidak ada hubungan famili, tidak ada apa. Tiba-tiba kamu datang, saya ini yang akan gotong. Jadi siapa kamu? Itu pertanyaan saya. Siapa kamu? Kira-kira kalau ini benar 4 orang, kira-kira kita mengatakan 4 orang. Saya mau pengen tanya, kira-kira 4 orang ini siapa? Apakah ini jemaat GSIA? Apakah salah satunya ada jemaat GSIA di sini yang datang ini, yang tiba-tiba menawarkan dirinya untuk menggendong atau ngangkat 4 orang ini? Apa nih ada di sini? Ini pikir-pikir ini. Jangan hanya lewat begitu aja cerita ini. Ada 4 orang menggotong dia sedang sakit. Saya pengen tanya dulu ya. Kalau orang lumpuh itu bisa jalan atau tidak? Kalau dia bisa jalan berarti pura-pura. Nah, kalau ini lumpuh beneran, sejak lahir lumpuh, menjadi pertanyaan saya kepada bapak-bapak ibu yang hadir di sini. Siapa yang memberitahu kepada orang lumpuh? Setelah orang lumpuh ini nggak ada jalan. Dulu belum ada HP, belum ada WA, belum ada telepon, belum ada memberitahu. Yesus ada di situ loh. Siapa kira-kira yang memberitahu kalau Yesus ada di situ? Kita kan berpikir kan? Siapa yang memberitahu kepada orang lumpuh ini kalau Yesus ada di situ? Oke.
Karena dia tahu Yesus itu bisa mengobati, bisa menyembuhkan. Bagaimana caranya orang lumpuh ini percaya sama Yesus? Tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu. Iya kan? Ini pekerjaan kita semua ini. Bapak Ibu, siapa yang pernah ketemu Yesus? Tidak ada, termasuk saya. Tapi kenapa saya percaya Yesus? Siapa yang bikin saya percaya Yesus? Bapak Ibu tanya, tidak perlu jawab kepada saya. Tanya pada dirimu sendiri hari ini, siapa yang membuat kamu percaya Yesus sehingga datang di sini? Apa kamu dijanji-janjikan pakai amplop datang di sini atau apa? Ini sekarang pertanyaannya kepada kita semua. Siapa kira-kira yang membuat orang lumpuh ini tahu Yesus, percaya Yesus, dan Yesus bisa menyembuhkan? Sehingga nanti dia bisa mau diangkat. Ya kan? Siapa yang membuat bapak-bapak dan ibu dari rumah tergerak hatinya setiap hari, setiap minggu datang di tempat ini dan beribadah di tempat ini? Foto Yesus pun tak ada di sini kan? Kenapa Bapak Ibu percaya? Pikirkan, kalau Bapak Ibu bisa seperti ini sekarang, ada orang lumpuh di rumah, kapan dia bisa mendengar Yesus? Lumpuh mungkin dia tidak lumpuh secara fisik, tapi lumpuh hatinya, lumpuh pikirannya, lumpuh imannya. Ya, di rumah ada nggak ya? Tetanggamu ada? Ada yang lumpuh imannya, lumpuh hatinya, lumpuh perasaannya, lumpuh semuanya dia. Lihat kamu mau pergi ke gereja, ngapain lagi ke gereja? Iya nggak? Ada nggak di situ? Ada. Kira-kira yang orang lumpuh ini, yang ini di sini, kita naik eksegese ya. Orang lumpuh ini, siapa yang memberitahu kepada dia kalau Yesus itu baik? Siapa yang akan memberitahu kepada orang lumpuh yang ada di tetanggamu itu kalau Yesus itu baik? Oleh karena itu, makanya saya tekankan tadi, orang Farisi sama orang ahli Taurat. Kan orang lumpuh itu bilang, Yesus itu baik. Maka orang lumpuh bilang, kamu baik atau tidak? Iya nggak? Orang lumpuh nanya nggak sama kita? Orang lumpuh hatinya lah, lumpuh imannya itu ya. Selama ini tidak pernah ke gereja. Kamu mau khotbahin dia, ayo dong ke gereja, ikut sama saya. Di gereja itu begini orangnya, begini. Tuhan Yesus baik. Maka dia tanya sama kamu, kamu baik atau tidak? Dan dia tidak perlu tanya, dia lihat dari kehidupanmu sehari-hari ya. Kamu bilang Yesus, kamu aja maling, kamu itu tukang tipu. Bilang Yesus baik. Ya kamu baik dulu baru saya baik. Itu baru apa benar itu orang lumpuh ini mau benar ya? Kan kita bayangkan itu, karena orang lumpuh ini, siapa itu Yesus? Kan begitu ya? Apa dia? Kan nggak pernah dengar. Dia lumpuh di rumah total, jalan-jalan ke mall juga tidak pernah, ikut KKR juga enggak, kan gitu. Nggak pernah lihat Yesus, nggak pernah dengar Yesus, nggak pernah tahu Yesus. Kira-kira siapa ini yang memberitahu kepada dia kalau Yesus itu bisa menyembuhkan? Ini pekerjaan kita semua ini. Datang ke sini, nanti pulang, mana orang lumpuh? Iya kan? Mungkin kamu tidak ketemu orang lumpuh secara fisik, tetapi di tetanggamu, di dalam rumahmu, di banyak juga orang lumpuh. Lumpuh apa? Lumpuh hatinya, lumpuh perasaannya, lumpuh semuanya. Lumpuh semuanya. Nah, itu perlu kamu beritahu agar dia bisa datang di sini mendapat kesembuhan, ya enggak? Dan sekarang itu kan yang diharapkan. Kita bisa bayangkan lah, kira-kira orang lumpuh ini kan nggak pernah jalan-jalan. Padahal waktu itu juga tidak ada WC
Tidak ada handphone, tidak ada siapa yang dari mana dia tahu tidak kalau Yesus ada di sebelah, ada di dekat situ. Dari mana dia tahu? Kalau tidak ada orang yang beritahu, ya kan? Bagaimana firman Tuhan sampai kepada kalau tidak ada orang yang memberitakan? Jadi dibutuhkan orang yang memberitakan, dibutuhkan kita semua fungsinya memberitahu kepada orang lumpuh ini agar orang lumpuh tahu dan yakin betul mau diangkat, ya kan? Oke, kira-kira yang 4 orang ini nggak yang beritahu? Ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan yang 4. Ya katakanlah kita berbaik hati, yang 4 ini adalah di dalamnya 4 orang. Kira-kira yang 4 orang ini kira-kira siapa? Kita pikirkan ya, siapa kira-kira 4 orang ini? Apakah saudaranya? Apakah orang lain? Apakah tetangganya? Orang yang paling mungkin di kehidupan kita, yang paling datang kalau kamu sakit, yang paling datang jenguk kamu siapa? Keluarga. Teman? Tetangga? Kalau tetanggamu nggak datang, saya pertanyakan kamu orang Kristen atau tidak ya? Kalau kamu sakit tetangganya belum? Biar mati. Biar tahu rasa dia ya. Itu kalau tetanggamu bilang begitu sama kamu, waduh kamu hidup setengah-setengah di neraka itu. Iya kan? Jadi oleh karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu menjadi manusia Kristen, menjadi pengikut Yesus. Kamu juga mulai punya tetangga juga, ini punya tetangga, punya teman. Terus kamu sakit, tidak ada teman yang besuk. Terus kamu selama ini hidup ngapain? Apalagi saudara juga nggak datang juga. Saudara nggak datang. Nah terus siapa lagi yang mau datang kalau kamu sakit? Saudara nggak datang, teman nggak datang, tetangga yang nggak datang. Terus siapa yang datang? Ini kalau kita ini kira-kira 4 orang ini, salah satunya adalah tetangga, salah satunya teman, salah satunya saudara, satunya lagi siapa? Pendeta. Kok kamu pikirin pendeta terus ya? Kok pikirin pendeta terus? Nah, salah satunya siapa? Katakan itu salah satunya lah dirimu sendiri yang ada di sini sekarang itu. Ya, datang beritahu kepada orang lumpuh ini, bro, di sana ada Yesus, bro, bisa sembuhkan. Kira-kira pertanyaan orang lumpuh ini bilang apa? Emangnya kamu sudah pernah ketemu? Kira-kira yang tidak pernah ketemu, kira-kira bilangnya gimana? Saya sih tidak pernah ketemu. Tetapi orang yang sudah pernah ketemu juga dengan teman yang sudah ketemu lagi. Ceritanya gimana? Ya, benar nggak ini? Kira-kira kita menceritakan kepada dia bagaimana? Bro, kamu sudah pernah ketemu belum? Kalau kamu sudah pernah ketemu, siamin bro. Bahasa Cina ya, siamin. Saya sudah ketemu dan begitu memandang wajahnya, saya sudah sembuh. Kamu perlu ke sana. Jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi edukasi dari khotbah Pak Polda tadi ya. Dia mengingatkan kita tentang satu peristiwa dalam Alkitab di mana seorang lumpuh dibawa kepada Yesus Kristus. Nah, jadi apa relevansinya kepada kita saat ini bahwa masih banyak orang di luar sana yang masih lumpuh secara rohani, lumpuh pikirannya sehingga tidak mengenal kebenaran, dan itulah tujuannya kita dipanggil menjadi seorang murid Kristus untuk membawa mereka-mereka yang lumpuh hatinya kepada Kristus, untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka, dan harus ada syaratnya, yaitu kita harus hidup seperti Kristus. Karena yang kita kabarkan bukanlah itu yang pertama-tama mereka lihat, tetapi hidup kita yang menyampaikan kabar, yang menyaksikan Kristus itu kepada mereka. Bagaimana hidup kita sebagai saksi Kristus? Apakah kita sudah memancarkan karakter Kristus lewat cara hidup kita? Nah, jadi orang itu mengenal Kristus ketika orang mengenal
kita yang menyampaikan Kristus kepada mereka. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan ini cukup respect ya terhadap khotbah dari Pak Polda tadi, dan kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.